Oke, selamat sore teman-teman senja yang suka nongkrong di kedai kopi. Kali ini Mata Rumpaka X Kribo Kopi menghadirkan guru-guru olahraga terbaik di Kota Tasikmalaya. Di sini ada Pak Dedi, Pak Andri, dan Pak Hendrik. Sore ini kita ngobrol santai ya. Ngobrol eh, sebelum ke kelas, ke pembelajaran dan lain-lain. Karena timnas Indonesia masuk 16 besar Piala Asia. Gimana tanggapannya? Konon katanya ini sejarah. Bagaimana? Ya, Pak Dedi. Jadi silahkan dulu. Bebas dari mana Mas, saja. Ya sejarah ya, setelah sekian lama Indonesia dulu sebelumnya terakhir itu tahun 2007, kalau tidak salah tahun 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia. Itu Indonesia tidak melaju ke babak selanjutnya, hanya menang satu kali lawan Bahrain. Sekarang posisinya pun sama, Indonesia menang satu kali tapi mendapatkan posisi tiga terbaik. Langsung disediakan kopi oleh founder Kribo. Dalam hal segi permainan untuk timnas Indonesia sekarang dihuni oleh pemain-pemain muda, bahkan menjadi skuad termuda ya, di Piala Asia kali ini, dan itu menjadi modal 3-4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bisa menjadi timnas yang kuat dan patut diperhitungkan oleh negara-negara Asia Tenggara, khususnya negara Asia umumnya. Ya, semoga kans untuk kembali meraih kemenangan ketika berhadapan dengan Australia terbuka, karena meskipun Indonesia peringkat FIFA-nya urutan Terendah 100 ya, terendah 142 ya, 42. Tapi untuk berhadapan dengan Australia saya kira masih kans untuk menangnya masih terbuka. Nah, untuk menghadapi Australia menurut Pak Dedi dan Pak Hendrik, kira-kira bagaimana perlawanan nanti dari timnas Indonesia? Kalau melihat Australia angkut Indonesia, kebetulan di Indonesia sekarang itu di mayoritas, kalau melihat line up kemarin pertandingan sebelumnya, mayoritas kita dihuni oleh pemain keturunan yang notabene kulturnya tidak jauh dengan pemain-pemain Australia ya. Jadi mungkin timnas Indonesia tidak akan terlalu kaget dengan berhadapan dengan tim Australia. Malahan dengan status kalau sekarang tim Indonesia itu, timnas Indonesia itu sebagai underdog, di mana kita bisa motivasinya bisa lebih tinggi. Mungkin motivasinya bagaimana caranya bisa mengalahkan Australia dan melaju ke babak berikutnya. Apalagi masuk 16 besarnya, menunggu pertandingan Kirgistan dan Oman. Gimana menurut Pak Hendrik? Kalau dilihat dari saya sendiri ya, sebagai fans nasionalis, mungkin sedikitnya pasti akan banyak fans nasional Indonesia yang agak berkecil hati karena lihat peluangnya kemarin itu agak tipis juga gitu. Malahan kalau lihat dari berita juga, untuk pemainnya juga ada yang sudah persiapan pulang ke Indonesia. Tapi ya balik lagi ke udah rezekinya mungkin itu. Tapi kalau dilihat dari materi juga, meskipun muda tapi udah ada perubahan, dan itu juga diakui malahan oleh pelatih timnas Jepang juga kemarin mengakui bahwa
sepak bola Indonesia maju pesat, tinggal bagaimana cara kita mempertahankan dan mengembangkannya lagi. Kata Sintayong tuh ini tuh bukan hadiah masuk ke 16 besar. Selama si tim bekerja keras, Tuhan juga tahu mana tim yang layak diberi kesempatan karena kerja kerasnya. Nah, tapi ketika nanti menghadapi Australia, apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia? Counter attack atau bertahan atau bagaimana? Yang penting yang pertama tidak kebobolan di menit awal, karena itu Blunder bisa ya? blunder. Kebobolan di menit awal itu bisa meruntuhkan mental pemain. Pasti Sintayong mempunyai strategi khusus ketika berhadapan dengan Australia. Seperti kemarin Elkan tiba-tiba jadi striker gitu. Ya, itu sangat setuju sekali ya kalau melihat dari postur tubuh Elkan yang tinggi besar, pasti pemain Jepang menjaga Elkan dan akhirnya kan Sandy Walsh bisa bebas dari kawalan pemain Jepang Hasil dari lemparan Arhan. ya hasil dari lemparan Arhan itu. Tapi gini, kalau menurut saya mungkin si Sintayong tidak akan kudu apakah akan ter-attack atau bertahan ya. Mungkin berkaca melihat di pertandingan melawan Jepang juga Indonesia melakukan permainan terbuka. Mungkin juga nanti melawan Australia akan melakukan seperti itu, apalagi peringkat Australia lebih rendah daripada Jepang. Jadi Jepang tuh 17 peringkat. Australia 25. Kan kita mungkin adalah Terbuka. Yang penting melawan lah. Kalau lihat dari kemarin posisi Indonesia di grup itu kan lumayan gitu. Udah di pressure dari mulai Jepang, Irak, terakhir Vietnam. Meskipun sekarang Vietnam kan terhitung di bawah Jepang dan Irak, tapi tetap untuk di Asia, khususnya di Asia Tenggara, Vietnam kan unggulan juga. Malahan Indonesia kan belum pernah menang, tapi alhamdulillah kemarin bisa menang gitu. Berarti Kemajuan. Indonesia tuh sudah diberi pelajaran oleh tim-tim mantan juara Piala Asia, Irak, Iran gitu. Iya. Nah, Australia juga pernah juara Piala Asia. Pelajaran ketiga sekarang berarti. Nah, lalu kalau prediksi line up, kira-kira menurut bapak-bapak olahraga ini, Sintayong akan menurunkan siapa saja menghadapi Australia? Mungkin kalau di kanan luar, di tengah bisa Yakob lah, bisa jadi pilihan utama kembali dengan kecepatannya menyusul sebelah kiri Australia. Kiri itu biasanya siapa? Marcelo, Rafael. Kanan Indonesia ada Yakob. Sebelah kanan itu Yakob, yang kalau sebelah Kiri? kiri Arhan ya. Arhan. Oh, tidak back searah, Wingback posisinya 3 back, maju mundur. 3 back sejajar, 2 wingback. Striker Lebih Sananta ke- bagaimana nih Sananta? Sananta belum main. Sananta patut dicoba ketika nanti berhadapan dengan Yang belum main tuh siapa sih? Wahyu Sananta, Sen Patiyama. Ya, itu kemungkinan bisa diturunkan. Peluru lah ya. Hah? Peluru buat Peluru, Sintayong. ya. Itu menjadi senjata simpanan lah. Simpanan buat Mungkin- Sintayong. Mungkin juga Sintayong pasti akan berpikir tentang rotasi pemain, apakah ada yang sudah kelelahan atau mungkin syukur-syukur semuanya prima, tapi kalau ada yang tidak fit pasti masih ada yang lain. Untuk masukkan timnas Indonesia selama ini kekurangannya di mana? Apakah pembinaannya atau instan melalui strategi naturalisasi akan terus dilakukan atau bagaimana kira-kira? Kalau sepertinya di pembinaan masih kurang ya. Pembinaan terutama di liga kita, di liga domestiknya harus diperbaiki dari segi kualitas lapangannya, yang kedua dari pengadilnya sendiri, terus kan sekarang rencana mau diterapkan VAR. Nah, itu menjadi angin segar lah buat liga kita, karena
tentu saja kualitas pengadil di lapangan sangat menentukan kualitas liga juga gitu. Dan berharap bisa mengejar standarisasi timnas sekarang yang ada di timnas sekarang itu, misalkan yang dinaturalisasi ini semuanya bisa mengacu ke sana, jadi standarnya bisa meningkat mengikuti yang ada di timnas sekarang, kualitas. Iya, kualitas. Tapi secara pembinaan semacam SSB nih, kan ini guru-guru olahraga pasti punya pengalaman SSB di kita di lokal misalkan, katakanlah di Tasikmalaya, itu seperti apa? Pembinaannya berjalan dengan baik atau instan, atau ngebangun mentalnya seperti apa? Kalau di khususnya di kota Tasikmalaya banyak SSB yang ada gitu ya. Cuman mungkin kembali lagi ke fasilitas yang ada olahraga di kota Tasikmalaya, khususnya lapangan bola masih sangat-sangat minim sekali. Mereka para SSB yang ada ini berebut lapangan gitu yang ada di kota Tasikmalaya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin perlu lebih banyak lagi pelatih-pelatih yang berlisensi, yang mempunyai kemampuan betul-betul menguasai ilmu kepelatihan, sehingga pemain-pemain bibit-bibit kita itu tertangani dengan baik, tidak layu sebelum berkembang. Nah, SSB di lokal itu kan sebenarnya akar ya. Nah, tapi kemudian yang bertanggung jawab untuk mengembangkan SSB itu siapa gitu? Ada di sebetulnya gini ya, emang betul yang mencetak atlet itu sepak bola ada di SSB yang membibitkan dan sebagainya. Tapi kembali untuk ke lebih jenjang ke lebih lanjut, mungkin dari pihak PSSI di daerahnya minimal banyak event-event yang dilaksanakan gitu. Jadi untuk pemantauan bakat-bakat putra-putra daerah itu terlihat dengan jelas. Itu semakin banyak event, semakin banyak kejuaraan, jadi terlihat. Dan nantinya mungkin pemandu-pemandu bakat dari klub gitu, klub atau timnas bisa gitu. Oh, ini ada di daerah ini nih anak yang berbakat dan sebagainya gitu. Jadi bisa terpantau. Tapi selama ini dari Tasik pemain itu pernah ada tidak masuk ke timnas kita? Alhamdulillah untuk mungkin yang kemarin yang Piala Dunia yang nggak jadi usia 20 ya. Usia 20 itu ada Dimas Jurio. Dari mana? Itu asli kota Tasik. Tapi mainnya di Makassar kalau tidak salah. Mainnya pertama dari Persib, terus kemudian pindah sekarang di Bayangkara. Tapi tidak jadi. Karena Piala Dunianya tidak digelar. Ya. Jadinya U17 gitu. Ya. Nah, untuk membangun pemain atau mencetak pemain sejak dini itu sebaiknya harus bagaimana, Pak Hendrik? Lewat SSB atau di sekolah-sekolah sebenarnya kalau untuk di SD mungkin lebih ke gerak motoriknya aja dulu, pancing anak supaya mau dulu aja gitu. Jangan terlalu diforsir untuk bab hal teknik juara, aja dulu gitu. Ya juara teknik boleh, tapi untuk anak usia SD kan itu gerak motoriknya kan yang harus diperhatikan gitu. Nanti berkesinambungan dengan SMP, walaupun misalkan kalau di SD juga banyak yang SSB, tapi kan tidak banyak juga gitu. Cuma hanya beberapa orang. Kalau yang di SD-nya yang di sekolah lah paling juga kebanyakan main-main gitu. Belum terlalu serius. Nah, kalau dihubungkan dengan kurikulum Merdeka misalkan, Pak Hendri kan di SD ya? Ya. Pak Andri dan Pak Didi di SMP. Sebenarnya ada tidak korelasi seperti Pak Hendrik bilang tadi? Ketika di SD motoriknya dibina gitu, kemudian di SMP ditindaklanjuti setelah motorik itu
skillnya mungkin sebenarnya ada keterkaitannya antara kurikulum di SD dengan SMP. Ya sangat jelas, itu sangat jelas. Maksudnya dijalankan, diimplementasikan. Kan itu berkesinambungan antara gerak dasar dan gerak pemerintahan. Kalau itu ada gerak dasar belajar yang nantinya berhubungan dengan jadi tidak lanjut di SMP tekniknya bagaimana gerak dasar tersebut akan dipelajari ke selanjutnya. Oke, sorry, iklan dulu sebentar. Nah, tapi lanjut aja. Yang benar-benar hasil binaan di sekolah, kemudian kontinuitasnya kurikulum itu benar-benar ngebina anak dalam konteks olahraga, penjaskes. Di Tasik misalkan, terus ada kemudian anak yang ke klub, ke timnas bahkan, itu sebenarnya ada atau hanya di sekolah-sekolah juga seadanya saja gitu. Ini kembali lagi ke dinas yang dari mulai SD. Jadi kalau kita kembali ke sekolah dalam konteks pembelajaran, karena kita kan tugas kita di sekolah cuma dalam proses konteks pembelajaran, di mana si peserta didik belajar gerak, belajar mengetahui gerak ini apa, pembelajaran olahraga ini apa, itu cuma sebatas itu. Untuk lebih lanjut, lanjut minimal di sekolah itu kan ada wadahnya yang dinamakan ekstrakurikuler. Kita perdalam di sana. Kalaupun tidak cukup, kita arahkan nih si anaknya ini berbakat di cabang apa nih si anak itu, kita arahkan silahkan kalian masuk ke klub gitu. Kalau sepak bola silahkan cari klub sepak bola dan cabang-cabang yang lainnya itu untuk meningkatkan kualitas mereka. Sebenarnya kalau di sekolah tuh lebih ke pengetahuan dasar olahraga, pembelajaran geraknya. Tapi kan di sekolah-sekolah suka ada semacam O2SN. Nah, itu dampak O2SN khusus untuk sepak bolaan misalnya. Itu selama ini bagaimana? Memengaruhi, memberi dampak ke si anak untuk melanjutkan ke klub atau bahkan dipantau mencari bakat dari nasional gitu. Atau hanya inisiatif saja di tiap daerah. Kalau kembali ke O2SN ya, khusus untuk SD, beberapa tahun ke belakang itu kan kebanyakan itu cabur olahraganya itu lebih ke cabur olahraga individu. Nah, adapun yang tahun kemarin itu kan diadakan sepak bola ya, itu lebih ke mandiri ya, ke mandiri. Nah, untuk O2SN seleksi yang skala nasionalnya atau provinsinya nggak ada yang bergu. Itu jadi kalau misalkan tahun kemarin aja ambil contohnya, kita mengadakan di tiap-tiap kecamatan, itu pun tidak semua kecamatan mengadakan khusus untuk sepak bola ya. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Kalaupun ada yang melaksanakan itu lebih ke mandiri, kecamatan mandiri, dan biayanya juga biaya dari sekolah-sekolah masing-masing. Event di O2SN gini, jadi gini bisa memacu dan memicu peserta didik untuk mengembangkan bakat sepak bola ya. O2SN bisa dijadikan salah satu event ya, mereka dari hasil latihan ekstrakurikuler ataupun di klub di luar sekolah gitu. Ataupun yang belum ikut ke klub ada motivasi dan terpacu bahwa dengan misal setelah ada event, ternyata ada eventnya nih, minimal O2SN gitu. Jadi bisa meningkatkan kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas dia. Mungkin salah satunya bisa ikut latihan di klub. Nah, kalau dikaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka nih, maksud dari kurikulum Merdeka sendiri dengan misalkan kita ngobrolin khusus olahraganya tuh sepak bola. Di mananya
merdekanya si anak mereka memilih bidang sepak bola, renang, atau maksudnya bagaimana dalam konteks olahraga khususnya sepak bola di sekolah baik di SD atau di SMP, spirit dihajarnya tuh di mana? Kalau misalkan di SMP misalkan dalam pembelajaran sepak bola yang ada hubungannya dengan kurikulum merdeka, misalkan ada salah satu metode sport education, di sana si siswa dibebaskan misalkan dalam ruang lingkup pembelajaran sepak bola. Di sana si siswa dibebaskan bermain peran, ada yang berperan sebagai pemain, ada yang berperan sebagai wasit, ada yang berperan sebagai pelatih, ada yang berperan sebagai manajer. Mereka siswa itu bebas memilih mau memasuki apa sih yang cocok buat mereka. Ya, peran mereka itu Seperti drama apa bagaimana? bukan seperti drama. Misalkan kita mempersiapkan suatu pertandingan di kelas itu, misalkan ada 2 tim A dan tim B. Tim A pemainnya siapa saja, tim B pemainnya siapa saja. Di sana ada pelatihnya, tiap tim ada pelatihnya, dan pelatihnya dari siswa yang ada di kelas tersebut. Di tim B juga sama, yang jadi wasitnya siapa, pengadilnya siapa, yang jadi hakim garisnya siapa. Berarti guru hanya mendampingi, membimbing, dan kasih mengarahkan. Tapi itu menarik. Tapi sebelumnya di kurikulum sebelumnya metode seperti barusan itu sama ada. saja sih udah sebetulnya di dunia pembelajaran olahraga gitu sebetulnya tidak kaget di saat kurikulum merdeka ini diterapkan, karena kita dari dulu emang polanya sudah seperti ini gitu, dimana siswa sudah belajar mandiri gitu, kita mengarahkan dari mengarahkan ini kalian ini akan seperti ini, dia dengan sendirinya mencari oke, kita ini harus gini nih yang dilakukan itu gitu. Jadi pas pembelajaran kurikulum merdeka tidak jauh dari kurikulum sebelumnya. Nah, khususnya untuk pembelajaran olahraga. Nah, kemudian kan mungkin guru-guru ya, termasuk guru olahraga, hal-hal seperti tadi itu, praktik-praktik seperti tadi itu dihubungkan dengan PMM kan, atau SKP online begitu, itu harus bagaimana? Jadi si guru itu harus ngapain gitu, menggunakan PMM atau SKP online itu. Tapi kita cek dulu. Oke, kembali lagi, dan tadi kan menghubungkan pembelajaran-pembelajaran yang sudah dipraktikkan di kelas atau di lapangan dengan guru-guru harus mengisi atau melaporkan ke PMM itu maksudnya bagaimana? Untuk laporan yang dimasukkan ke PMM, jadi untuk 2024 itu kinerja kita mungkin lewat aplikasi PMM online, di mana sasaran kerja kita selama 1 tahun ke depan kita tuangkan dan dimasukkan ke dalam PMM tersebut. Mungkin sasarannya diantaranya ada pemenuhan yang lewat dari platform Merdeka Mengajar tersebut, di mana kita bisa menggali dari materi-materi yang ada di platform mengajar itu. Tetapi mungkin ada kendala-kendala yang tidak bisa misal salah satu contohnya saya Pak Pudu, di mana saya di sekolah mengajar 39 jam. 39 jam nih. Di satu sisi kita harus mengajar nih. Mungkin dalam 1 harinya saya mengajar 9 jam.
saya bisa istirahat, itu anak istirahat saya ikut istirahat, dan anak masuk saya mengajar lagi. Di satu sisi lain lagi kita mungkin pingin nih mempelajari apa yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar tersebut gitu. Dengan otomatis kalau kita mungkin mengerjakan atau melihatnya di waktu jam sekolah, khususnya saya tidak mungkin tidak ada waktu, nanti ada waktunya nanti setelah pembelajaran selesai. Memangnya harus dikerjakannya kapan? Untuk pengerjaannya tidak terbatas dengan waktu, kita bisa di rumah juga, tapi mungkin kan setelah di rumah banyak kendala juga kita kendalanya mungkin kita pengen bersama-sama dengan keluarga atau seperti apa gitu. Beda halnya lagi dengan mungkin yang beban jam mengajarnya tidak sebanyak dengan saya gitu. Mungkin dari yang 24 jam misal dalam satu pekan itu, dimana mungkin satu harinya mereka cuma 6 atau ya maksimal 6 jam pelajaran. Jadi dalam satu hari itu ada sela-sela untuk istirahat nih, ada jeda nih dari jam mengajar di kelas A atau kelas B ada misalnya. Untuk mengisi PMM itu sebenarnya berapa lama misalkan dalam satu hari rata-rata? Itu tergantung kitanya sih sebetulnya dalam mengerjakannya gitu. Kita kan dari mulai melihat konten isinya seperti apa ya, rata-rata berapa menit atau berapa jam? Video panjang ada yang satu video lumayan ada 20 sampai setengah jam untuk video. Kita juga kan harus memahami konten-konten di dalam video itu seperti apa, belum teksnya. Teks, deskripsi gitu. Ada esai, ada isiannya. Esai ada, cuman tentang yang best practices itu yang ya, praktik refleksi. baik. Ya, refleksinya ada kita dari hasil apa pembelajaran itu kita kan merefleksi juga. Nah, menurut guru olahraga PMM itu dampak positifnya apa? Untuk membantu administrasi kah atau bagaimana? Mungkin lebih ke metode ya. Jadi di dalam platform Merdeka Mengajar itu disajikan metode pembelajaran, pengetahuan. Iya, pengetahuan bagaimana cara kita mengajar peserta didik. Jadi berinovasi gitu, lebih ke inovasi yang berbagi gitu. Aksi nyata itu. Dan selama ini kehadiran PMM bagaimana menurut guru-guru olahraga? Ya Pak Andri, membantukah atau? Iya, intinya kan PMM itu kenapa senyumnya berbeda gitu? Tujuannya pemerintah kan mungkin untuk bisa mengenal, guru itu bisa mengenal lebih dalam lagi masalah kurikulum merdeka, supaya mungkin tidak tersesat. Bahasanya tidak tersesat dalam hal menyampaikan ke siswa, supaya si guru membaca, mempelajari di aplikasi tersebut. Mungkin tujuan lewat PMM itu sebenarnya pemerintah Kemendikbud itu ingin meningkatkan kualitas guru begitu ya. Makanya dibikinlah PMM itu untuk memfasilitasi informasi, pengetahuan tentang pedagogik dan didaktis kan. Nah, terakhir ini karena udah sore dan matahari dari tadi sebenarnya ini tuh hujan besar, makanya agak sedikit redup gitu cahayanya. Bagaimana caranya misalkan baik dari SD, SMP atau SMA menyumbang pemain untuk timnas? Mungkin sulit, tapi ada tidak ide untuk
Kalau misalkan untuk di dunia pendidikan, yaitu tadi kembali ke si siswa hanya diajarkan untuk mengenal, sedangkan untuk menjadi seorang atlet profesional butuh banyak pengorbanan. penanganan yang lebih lanjut lagi. Meskipun di sekolah ada ekstra kurikuler, tapi itu tidak akan cukup kalau misalkan kita hanya membina di sana saja. Tapi sebagai guru olahraga tentunya bisa mengenalkan, bisa mengetahui bahwa si A mempunyai bakat di sepak bola dan bisa merekomendasikan ke orang tua untuk menindaklanjuti untuk dimasukkan ke SSB atau kemana gitu. Karena kan untuk seorang atlet itu selain harus mempunyai bakat dilahirkan, tetapi juga harus diciptakannya dengan apa? Dengan latihan. Mungkin guru olahraga hanya bisa memantau bahwa si A, si B mempunyai bakat dan itu harus dikembangkan gitu. Dan kalau misalkan tadi mengulas masalah O2SN juga, untuk di dunia pendidikan itu O2SN itu bagi si siswa sendiri kalau misalkan dalam olahraga perorangan nantinya bisa berguna ketika si anak tersebut meraih prestasi di cabur A, B, C, D, dan itu bisa menjadi salah satu cara untuk mereka memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMA yang diinginkan, itu dengan cara memperlihatkan capaian prestasi yang didapat gitu. Nah, kalau menurut Pak Didi, karena anaknya kan di sepak bola ya, atau di olahraga lain juga. Nah, bagaimana menjaga spirit anaknya, terus memotivasi dia untuk terus berlatih, bahkan menambah latihan di luar SSB misalkan, seperti Cristiano Ronaldo tuh, dia kan punya kesadaran diri untuk dia harus menambah latihan. Bagaimana itu cara? Gini, mungkin yang pertama kita mengedukasi yang harus kita lakukan terhadap baik terhadap anak atau peserta didik gitu. Kita mengedukasinya harus ke hal-hal yang baiknya gitu. Salah satu itu contohnya misal ke sepak bola, bahwa sepak bola ini adalah kerja permainan yang harus diutamakan adalah kerja sama tim dan sebagainya gitu. Ataupun faktor penunjangnya di antaranya skill individu dan sebagainya, itu yang harus dilatih sendiri. Itu yang pertama. Mungkin kalau tadi yang ditanyakan Pak Pudu, bagaimana nih supaya si anaknya lebih terpacu dan sebagainya, mungkin di era sekarang ya anak-anak beda dengan zaman dulu, informasi sangat sulit didapat, walaupun kita mempunyai idola gitu. Kalau anak-anak sekarang misal khususnya anak saya nih, dia menyukai Cristiano Ronaldo atau Messi, dia dengan sendirinya melihat konten-konten gitu yang mengenai Cristiano Ronaldo dan Messi gitu. Karena akses lebih mudah gitu. Tinggal kitanya mengedukasi bagaimana gitu. Seperti mereka itu harus punya komitmen tinggi kan. Support system ya, bagaimana? Nah, menurut Pak Hendrik, ada pesan untuk Mas Nadiem Makarim sama Sintayong. Kalau untuk Sintayong, berjuang, lanjutkan, juara, jangan pernah menyerah. Untuk Mas Nadiem Makarim, Mas Nadiem, Makarim dan Pak Dedi. nah, tidak apa-apa kan pesan barangkali 1 detik itu ditonton. Who knows? Siapa yang tahu? Tetap semangat bekerja di kementerian. Ya, kita sebagai guru gitu, saya sebagai guru ya akan mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, mau kurikulum A, B, C, D apapun itu gitu ya, kita ikuti, menjadi guru yang sebaik-baiknya yang diinginkan seperti apa di pemerintah gitu. Oke lah, terakhir, benar-benar terakhir. Tanggapan menurut guru-guru olahraga ini tentang kurikulum merdeka.
Dari Pak Andri dulu. Ya, kurikulum merdeka untuk di pendidikan olahraganya sih tidak terlalu mencolok dengan apa yang sudah kita jalankan di kurikulum sebelumnya, dikarenakan mungkin karena kita di lapangan dan si siswa pasti belajar aktif gitu, belajar aktif di lapangan itu. Mereka kan soalnya kalau olahraga itu mata pelajaran yang paling disenangi, yang paling dicintai anak-anak ya, karena ketika berolahraga itu hormon kebahagiaan keluar gitu, jadi tanpa diminta pun mereka selalu antusias, mereka selalu ingin menampilkan diri gitu. Dan sepertinya kalau di anak-anak tuh olahraga tuh satu-satunya pelajaran yang benar-benar ditunggu gitu. Iya, karena mungkin melepas penat seminggu sekali di kelas gitu. Ketika ke lapang kan mereka melepas penat dengan hobinya gitu, dengan hobinya di lapangan bermain sepak bola dan sebagainya kan. Itu menjadi si siswa menjadi lebih semangat gitu untuk kembali ke kelas. Jadi sangat-sangat ditunggu. Justru ke kelas malah jadi murung lagi gimana? Ya mungkin karena olahraga kan melepas penat gitu, hormon kebahagiaannya itu dicurahkan, dikeluarkan gitu ketika berolahraga. Mungkin sepertinya kan anak-anak tuh fase konkret ya, berpikirnya konkret tidak konseptual. Bagaimana sepertinya pendekatan olahraga itu menjadi multidisiplin ilmu. Jadi lewat olahraga kegiatannya, tapi nyari pembelajaran mau sains, mau matematik, numerik gitu. Ya, itu bisa sebenarnya. Bisa, kan? sangat bisa. Soalnya kan seperti bermain sepak bola saja, di sana kan melatih kerja sama tim. Itu kan berhubungan dengan mata pelajaran misalkan PKN gitu. Kita harus bekerja sama, gotong royong, terus harus disiplin, terus harus fair play, ya, itu semua ada. Terus ketika dalam menendang, misalkan menendang dengan kaki bagian luar, menendang dengan kaki bagian dalam, itu kan mereka harus belajar, dipaksa belajar. Apalagi kalau misalkan hobi kan, ketika seseorang menyukai sesuatu pasti akan dicari tahu, oh Cristiano Ronaldo ketika menendang itu menggunakan kaki bagian mana, dan ketika perkenaannya, impactnya itu bola itu nanti ketika sampai ke gawang itu seperti apa? Apakah parabol? Apakah lurus? Apakah berbelok seperti pisang? Gitu. Itu kan bisa harus diteliti gitu. Si siswa itu sampai berpikir supaya bisa menjadi tendangan yang seperti Cristiano Ronaldo itu harus seperti apa? Berpikir dan melatih. Sebetulnya gini, Pak Pudu, untuk di pembelajaran Penjaskes dari dulu tidak hanya sekarang di kurikulum merdeka, pembelajaran Penjaskes itu multifungsi. Nah, tadi apa yang dikatakan Pak Pudu, di mana mata pelajaran yang lain bisa masuk ada di dalamnya gitu. Dari mulai tadi apa yang dikatakan Pak Andri, dari mulai awal masuk pembelajaran, walaupun di dalam ataupun di luar, dan si peserta didik dibiasakan kalau memulai sesuatu kita berdoa dulu. Itu kan ada ya, di dalam pembelajaran. Mungkin salah satu contohnya mata pelajaran PAI di sana kan agama. Terus mungkin berbaris di sana kan kita si peserta didik berjajar, berderet dan sebagainya. Itu salah satu matematika juga gitu dan sebagainya. Ya sebenarnya karena anak-anak masih di fase senang bergerak, bermain. Seperti Ki Hajar bilang, sebenarnya panca indera itu sebagai media untuk anak-anak menerima berbagai informasi lewat hal-hal konkret gitu. Ya maksud saya itu sebenarnya olahraga itu atau penjas bisa jadi medium atau pendekatan atau metode bahwa ketika anak-anak makan ketika di kelas diam itu malah jadi
tidak konsentrasi, malah ngantuk dan lain sebagainya. Mungkin bergerak itu adalah salah satu cara agar anak-anak tetap menikmati atau nyaman atau Iya. merasa happy maksudnya. Nah, merasa happy. Di SMK olahraga tidak ada ya yang kelas 12 ya. 12. Nah, yang Kelas jadi 12. permasalahan Di itu SMK. salah satu. Mungkin 12. ada kendala juga di saat di saat si peserta tadi di SMK, khususnya di SMK kelas 12 sudah tidak ada itu Mata pelajaran penjasket. Padahal di kelas 12 itu untuk SMK sangat-sangat Diperlukan. dituntut minimal supaya si peserta didik itu gembira gitu. Setelah kita itu harus memikirkan nih, kita setelah sebentar lagi lulus nih dengan mata pelajaran yang produktifnya gitu kan, banyak tuntutan, mungkin susah gitu ya untuk pembelajaran produktif di SMK. Di satu sisi lain untuk membuat riang gembira si anak, salah satunya pembelajaran penjaskes dihilangkan, Tambahan kan? tambah kondisi fisiknya. Karena di saat kita harus meningkatkan kebugaran peserta didik untuk menghadapi dunia kerja, Tuntutan kan di dunia kerja harus kondisi fisik yang bugar. Di kelas 12 untuk SMK dihilangkan. Tidak sekadar kognitif. Dan Mau bugar, psikis gitu. mau bugar gimana anak SMK kelas 12? Ya sebenarnya Ki Hajar tuh, menurut Ki Hajar ya, puncak pendidikan itu bahagia. Makanya salam Ki Hajar itu juga salam bahagia. Nah, Pak Hendrik, menurut Pak Hendrik gimana Yang tentang kurikulum merdeka? nah, kalau untuk di SD itu kan tadi kembali ke numerasi ya. Nah, untuk di numerasi kan bukan hanya hitungan 1 sampai 8, bisa aja untuk contohlah kita atletik. Kita kasih pertanyaan tambah-tambahan. Kasih aja kertas. Mereka cari sendiri. Itu bisa jadi numerasi, sambung ke matematika gitu. Bagaimana cara kita mengemasnya aja. Gitu. Bisa pada itu nyambung ke hitung-hitungan, pengurangan, pembagian, bahkan perkalian juga bisa. Berarti sebenarnya tetap tergantung di kreativitas dirinya sendiri untuk bagaimana anak-anak itu happy sebenarnya. Happy mengikuti setiap aktivitas pembelajaran. Tanpa mereka sekolah. sadar, numerasi mereka terasah karena mereka menikmati gitu. Yang aneh ini kalau menurut saya, dan sebenarnya anak-anak juga tidak perlu dituntut sebenarnya, dituntut target ya. Selama mereka kemudian dalam aktivitas itu numerasinya aktif, literasinya aktif, dan didesain sedemikian rupa seperti di bidang olahraga yang terus happy gitu, ya kenapa tidak pendidikan itu menjadi seperti itu, bergerak untuk belajar gitu. Itu barangkali ya untuk obrolan sore hari ini. Gini Pak, aku tuh menambahkan masalah kurikulum merdeka dan PMM. Banyak sebetulnya banyak manfaatnya dalam PMM, termasuk konten-kontennya yang tadinya kita tidak tahu inovasi atau metode pembelajaran yang pembendaharaan kita gitu, bisa didapat di platform Merdeka Mengajar. Tapi tidak hanya sebatas itu ya. Yang pastinya gini, satu kalimat dari saya, aksi nyata itu bukan hanya tatap maya, tapi harus nyata. Dituangkan di lapangan. Ya bergerak. Iya. Ya bergerak. Lebih ke untuk konteks pembelajaran penjaskes, lebih ke merdeka bergerak. Bagaimana si peserta didik bergerak dengan sesukanya. Kan di bajunya merdeka harusnya merdeka bergerak ya. Oke lah, dan belajar. Oke, terima kasih. Yang mau mendengar, menyimak atau tidak pun kita happy aja. Karena yang penting dalam dunia pendidikan adalah kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi